Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Elisa Rainani Tias, Prodi TEP 1A, nomor Taruna 20202211. Mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi pembuatan garis KLB untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester genap mata kuliah dasar operasi kereta api. Siap, terima kasih. Pada langkah ini, sandingkan lembar KPK 2017 dengan aplikasi JTrain Grab. Kemudian kita akan menginput nama stasiun, kilometer jarak, dan jalur pada masing-masing stasiun. Stasiun yang akan diinput adalah Stasiun Kertosono, Purwoasri, Papar, Minggiran, Susuhan, Kediri, Ngadiluwih, Kras, Ngujang, dan Tulungagung. Untuk informasi kilometer stasiun, bisa dilihat di sebelah kiri nama stasiun. Sedangkan jumlah jalur pada masing-masing stasiun bisa dilihat di lembar KPK sebelah kanan sendiri. Prosedur penginputan pada JTrain Grab dilakukan pada menu station. Kemudian pada informasi list of station tinggal menambahkan kilometer dan nama stasiun. Ditambahkan secara berulang sampai stasiun Tulungagung. Untuk jumlah jalur diinputkan pada details of station. Sebelum menginput jadwal kereta biasa dari KPK 2017 ke timetable pada JTrain Grab, saya akan memberikan informasi cara baca jadwal pada KPK terlebih dahulu. Pada gambar ini, saya contohkan pembacaan jadwal pada KA 142 yang beroperasi pada jalur stasiun Blitar sampai Wulingi. Angka 8 dan 9 di bagian bawah adalah jam operasi kereta. Jadi untuk lingkaran merah memiliki informasi bahwa KA 142 tiba di stasiun Blitar pukul 8:08 dan berangkat dari Blitar menuju ke Garum pukul 8:13. Untuk lingkaran yang berwarna biru memiliki informasi bahwa KA 142 tiba di stasiun Garum pukul 8:20 dan berangkat dari stasiun Garum menuju ke Talun pukul 8:20 juga. Yang artinya saat melewati stasiun Garum, KA ini langsung berjalan, sehingga saat di JTrain Grab nanti, input waktu tiba dan keberangkatan pada stasiun Garum adalah sama, 8:20. Untuk lingkaran yang berwarna hijau, garis kereta yang terpotong seperti ini mungkin memang keretanya berhenti di Blitar, atau biasanya lanjutan dari garisnya ada di lembar sebelum maupun sesudahnya. Jadi nanti di sini kita situasional untuk mengecek apakah memang berhenti atau masih ada kelanjutannya. Baik, karena tadi sudah saya informasikan cara baca jadwal pada KPK, langkah selanjutnya adalah menginput jadwal dari KPK tersebut menuju ke menu timetable pada JTrain Grab. Di sini kita akan menginput jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta pada rute stasiun Kertosono sampai Tulungagung. Dan pada simulasi kali ini, saya hanya akan menginput kereta yang beroperasi pada pukul 7 pagi sampai pukul setengah 2 siang. Jadi, untuk KA yang berangkat dari Tulungagung ke Kertosono, kita inputkan 3 kereta. Ada KA 93, KA 413, dan KA 155. Sedangkan untuk KA yang berangkat dari Kertosono menuju Tulungagung ada 3 kereta, yaitu KA 412, KA 94, dan KA 414. Dan nanti kita tambahkan KLB juga setelah jadwalnya selesai dibuat. Baik rekan-rekan, untuk tahap ini kita akan membuat jadwal dari KLB. Untuk mempermudah pembuatan jadwal KLB, silahkan sandingkan lembar KPK 2017 dengan Microsoft Excel. Setelah itu, masih pada cara yang sama, silahkan untuk menginput nama stasiun dan kilometer stasiun. Kita akan menginput pada rute Kertosono sampai Tulungagung. Langkah berikutnya, kita akan menentukan jarak antar stasiun.
Caranya dengan mengurangkan kilometer stasiun awal dengan kilometer stasiun tujuan. Setelah itu kita akan menuliskan VMAX prasarana dari tiap-tiap stasiun. Informasi VMAX bisa diperoleh dengan melihat GPK. Letaknya terletak pada kolom ketiga di sebelah kiri nama stasiun. Setelah menginputkan VMAX pada tabel, selanjutnya adalah menghitung VI. Dengan ketentuan, VI adalah 85% dari VMAX. Setelah waktu tempuh antar stasiun ditemukan, kita akan melakukan pembulatan dengan ketentuan untuk 0,01 sampai 0,03 dibulatkan menjadi 0. Untuk 0,34 sampai 0,66 dibulatkan menjadi 0,5. Untuk 0,67 sampai dengan 0,99 dibulatkan menjadi 1 menit. Pembulatan waktu di sini kita lakukan 2 kali, dan yang kita gunakan adalah pembulatan waktu yang kedua untuk mempermudah pembentukan jadwal kereta. Sesuai pada ketentuan soal, GPK yang harus saya berangkatkan adalah pukul 8.25. Baik, langsung saja kita buat rancangan jadwalnya. Karena kereta berangkat dari Kertosono pukul 8.25, sedangkan waktu tempuh Kertosono Purwasri adalah 8 menit, dan kereta berangkat ditambah waktu akselerasi 1 menit, maka total perjalanannya adalah 9 menit. Sehingga kereta akan sampai di Purwasri dari Kertosono pukul 8.34. Cara yang sama dilakukan untuk menentukan waktu tiba dan keberangkatan di tiap-tiap stasiun. Yang membedakan adalah ketika akan berhenti, maka ditambah TR atau deselerasi sebesar 1 menit. Jika keretanya langsung, TA dan TR diabaikan. Tidak lupa sesuai instruksi dari soal, waktu berangkat dari Kediri adalah 30 menit setelah waktu kedatangan di Kediri, karena KLB memerlukan waktu untuk menyusun rangkaian. Pada tahap ini, kita akan menginput jadwal yang telah direncanakan untuk keberangkatan KLB pukul 8.25 ke J-Train Grab. Setelah selesai input, bisa klik menu Train Grab. Di sini kita akan mengecek secara keseluruhan terlebih dahulu mengenai garis perjalanan yang terbentuk. Jangan lupa untuk mengatur Train Grab pada submenu General dengan Axis of Train Grab adalah Time Setwards, untuk Display of Station adalah horizontal, kemudian Display of Stopping Train adalah line. Setelah itu kita amati grafik KLB yang terbentuk. Dan ternyata pada bagian pemberangkatan dari Tulungagung, KLB mengalami bentrok dengan KA 155, bertemu di satu trek yang sama. Jadi ini adalah rancangan jadwal pertama pada keberangkatan 8.25. Ini tidak bisa diterapkan karena tadi terjadi bentrok. Selanjutnya kita akan mereschedule ulang. Baik, ini adalah rencana jadwal yang kedua dengan pemberangkatan 8.40. Cara perhitungannya sama seperti saat merencanakan jadwal yang pertama, bedanya ini dimulai pukul 8.40. Sandingkan Excel yang berisi jadwal baru dengan J-Train Grab. Selanjutnya pada J-Train Grab silahkan hapus jadwal KLB dengan keberangkatan 8.25. Kemudian kita akan ganti dengan jadwal yang baru dengan keberangkatan 8.40. Jika sudah, kita bisa mengecek secara sekilas pada Train Grab dan bisa dilihat bahwa KA 155 sudah tidak terjadi bentrok dengan KLB. Selanjutnya, perhatikan tanda panah. Pada kondisi seperti ini, garis perjalanan kereta api terlalu dekat dan kurang sesuai dengan teknis pembuatan GPK, karena ada ketentuan bahwa jarak waktu minimal untuk KA langsung dengan KA langsung searah adalah minimal 4 menit. Oleh karena itu, alternatif solusinya adalah dengan mengubah waktu keberangkatan KLB dari stasiun Kras. Selanjutnya, saya akan mengubah waktu keberangkatan KLB dari stasiun Kras menjadi pukul 10.05. Untuk jadwal kedatangan dan pemberangkatan kereta pada 2 stasiun setelah Kras menyesuaikan. Cara hitungnya sama seperti menghitung jadwal-jadwal sebelumnya. Selanjutnya, inputkan perubahan terbaru dari KLB ke dalam J-Train Grab. Jika sudah diinput, kita cek Train Grab secara sekilas. Sudah sesuai dan garis perjalanannya tidak terlalu rekat.
Langkah selanjutnya adalah klik menu cek. Di sini kita mendapatkan informasi mana saja yang masih terjadi error. Untuk error 120, kereta tiba pada trek yang sama. Solusinya dengan mengganti trek kedatangan salah satu kereta. Untuk error 401, multiple shunting movement from different trains are in this track at the same time. Solusinya adalah dengan mengubah waktu atau track shunting movement dari salah satu kereta. Untuk error 703, shunting is automatically calculated. Solusinya adalah dengan menambahkan waktu shunting movement-nya. Prosedurnya, setelah mengetahui error message dari cek, klik timetable, kemudian klik kereta api yang bermasalah, kemudian klik show details. Setelah itu, silahkan melakukan tindakan untuk menyelesaikan errors. Lakukan prosedur penyelesaian errors secara berurutan hingga tidak ada error message yang tersisa. Jadi, pada akhirnya seperti inilah prosedur pembuatan garis perjalanan KLB. Selanjutnya, GPK bisa diunduh dan disimpan. Baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.